Ternyata beliau bukan hanya cuci karpet dan cuci sofa, spring bed juga bukan, tapi nyuci mobil. Tadi saya dengar Pak Teguh cerita, ada pelanggan yang akhirnya ngasih duit 50.000 atau berapa itu? Ya, 50. 50.000, itu Iya. gimana ceritanya itu? Boleh tahu kenapa kok mereka milih Aluma Laundry? Memang nggak ada laundry yang lain itu yang dilewatin itu. Terus katanya ini yang membuat omsetnya naik. Wah sih, salah satunya. Salah satunya yang mendongkrak omsetnya mulai naik. Nah, boleh tahu omsetnya berapa sih, Bu? Iya. Langsung beloknya ke situ, teman-teman. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita masih ada di Bandung. Dan kali ini kita mampir di salah satu kliennya Apik Management yang sudah buka mau 1 tahun. Besok sehari lagi ulang tahun katanya, seperti itu. Di mana kita ada di Aluma Laundry. Aluma Laundry itu daerah mana dan sebagainya. Kita langsung akan ngobrol dengan para ownernya di samping kita di sini. Oke, boleh gabung. Boleh gabung. Apa kabar Ibu? Ya siap ya. Dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Teguh dan ini istri saya Aulia. Ibu Aulia dan Bapak Teguh, owner dari Aluma Laundry. Siap. Karena sudah kita sapa, boleh dikasih tahu backgroundnya apa? Apakah pebisnis juga atau ngantor atau gimana? Bapak dan Ibu boleh perkenalan dulu. Kalau saya itu karyawan, Pak. Karyawan. Masih aktif, Pak, sekarang? Sekarang masih aktif, jadi saya sehari-hari di Jakarta. Senin sampai Jumat Jakarta, Sabtu Minggu Bandung. Nah, kalau Ibu ini backgroundnya rumah tangga, Ibu RT. Ibu RT. Silakan. Backgroundnya ibu rumah tangga. Siap, ibu rumah tangga. Iya. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Oke, sesimpel itu. Ibu rumah tangga yang suka. Ya, suka. Setrika. Oh, suka nyetrika ternyata, teman-teman. Bener, Bu? Betul. Suka nyetrika? Suka sekali. Tapi sekarang di laundry nyetrika juga? Kadang-kadang. Membantu. Nah, kenapa memilih bisnis ini atau sebelumnya udah pernah bisnis yang lain, Bapak Ibu? Belum pernah sih Pak. Jadi ini pemula buat saya sama suami untuk bisnis. Iya. Siap. Terus kenapa milih laundry? Milih laundry karena ya itu, jadi saya suka setrika. Jadi saya pikir kalau misalnya saya buka usaha yang saya senang gitu. Saya senang dan saya happy untuk mengerjakannya. Untuk memajukannya juga happy. Jadi untuk membantu anak-anak juga saya senang. Jadi pas punya ide laundry ini Ibu atau Bapak? Ibu. Saya. Ibu. Iya. Terus langsung Bapak gimana responnya, Pak? Saya pasrah aja, Pak. Jadi sebelumnya kan Ibu ini udah pernah coba jualan sosis, rugi. Jualan sosis rugi. Terus jualan apa lagi? UMKM lah. Rugi terus. Nah, begitu dia ngomong, saya pengen buka laundry. Saya nggak tahu, Pak, nggak tahu terhipnotis atau apa. Tiba-tiba ya udah, asal bisa jaganya aja, asal dijalanin. Jadi ini ya udah saya ngikut aja gitu. Sesimpel itu. Jadi saya nggak ada pemikiran apa-apa, wah nanti ini rugi apa untung segala macam. Enggak, pokoknya saya jalanin aja. Terus udah gitu kan kebetulan saya ada niatan, saya pengen banyak lah teman-teman yang butuh lapangan kerja. Jadi kalau misalkan laundry at least banyak, ya kurang lebih sekitar 5 atau 6 lah untuk awal ini ya, bisa kita ambil mereka supaya bekerja. Itu sih Pak, saya nggak ada pemikiran yang lain-lain, jalan-jalan aja lah. Keren. Terima kasih sharingnya. Jadi teman-teman buka laundry, yang penting buka aja. Keren. Nah, kita lihat di sini, ini adalah Aluma Laundry titik pertama dan memang mau 1 tahun ya, Bu? Iya, mau 1 tahun ini besok. Kita tanggal 15 September 2024 dan bukanya ternyata 16 September 2023. Iya, mohon maaf belum bisa hadir pas opening. Akhirnya setahun kemudian saya datang mampir. Ternyata jauh. Kenapa namanya Aluma Laundry, Bu? Aluma Laundry itu dari singkatan Pak, dari atas nama saya Aulia sama anak-anak. Jadi bapaknya nggak dapat. Bapaknya ini aja. Bapaknya modalnya aja. Modalnya saja. Oke. Aluma Laundry. Jadi memang singkatan dari nama Ibu dan anak-anak. Jadi berharapnya ini bisa memberikan
banyak berkah bagi banyak orang ya, bukan lapangan kerja dan sebagainya. Oke, nah teman-teman kita bisa melihat di sini mesinnya ada 3 stack, jadi 3 mesin cuci Samsung WF16 sama 3 dryernya LG Giant Max komersial. Kita bisa melihat areanya pinggi-pinggi, wanginya terasa, wanginya khas banget. Dan nanti kita sambil jalan-jalan ke belakang, seperti apa laundry-nya. Ini ukuran berapa Pak rukonya? Ini ukurannya 5, lebar 5. Lebar 5. Panjangnya tuh 19. Oh, 19 meter. Hanya yang jadi bangunan cuma setengahnya sih sebetulnya. Oke. Oh, berarti nggak sampai. Nggak sampai, ya? Jadi di sana hanya batas tembok aja, terus kami tutup atasnya karena memang di belakang ada mesin karpet. Oke. Buat ngering-ngeringin juga tuh yang apa namanya? Bed cover, selimut, karpet. Oke. Gitu sih. Kita sambil jalan yang ke belakang. Ayo Pak, monggo Pak, silakan. Mari Pak. Nah, ini area produksi sekarang. Jadi tadi di area depan, area produksi, ini setrika. Setrikanya di sini semua atau di atas ada lagi? Di sini aja Pak. Oh, di sini aja? Sementara. Oke, jadi teman-teman kalau memang mau areanya di lantai 1 semuanya, ngontrolnya biar gampang operation, berarti di sini saja. Kalau teman-teman pengen pegawainya nggak terlalu banyak-banyak naik turun kalau 2 lantai, ya di sini aja. Jadi kita bisa ngawasin kalau ada pelanggan datang, nyuci juga bisa, bantuin setrika bisa, packing bisa. Nah, semuanya lengkap di lantai 1. Lengkap semuanya, packaging ada semua, ruang kasir, price list ada semua di depan. Aturan-aturan ada. Ini kiloan satuan di sini semua. Instalasi udah, central gas aman. Nah, kita akan melihat di daerah depan. Di belakang. Di belakang ada tempat cuci karpet di sini. Cuci karpet. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Memang dari awal langsung cuci karpet Bu di sini? Enggak. Ini jalan boleh, Pak, di sini Pak, melihat di sini 3 bulan. Jalan 3 bulan. Baru 3 bulan ini? Iya. 3 bulan dari buka. Oh, dari 3 bulan dari buka. Baru langsung bikin laundry karpetnya ini. Iya. Jadi dulu tuh pilihannya kita mau nambah mesin atau kita ada produk lain lah, nambah layanan. Nah, cuman kalau kita lihat dan saya baca-baca juga reviewnya, diskusi juga sama Mbak Kiki, memang cuci karpet ini cukup menjanjikan, makanya kita kita ambil karpet aja. Kita ambil karpet aja. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang ya pelanggannya udah lumayan bertahap. Jadi di sini teman-teman ada spinner karpet, terus tempat cuci karpet di sini ada, terus di belakang kameramen ini, nah ini ada tempat jemurnya. Jadi tempat jemurnya ada di sini semuanya. Ini bisa jemur bed cover juga bisa. Ini beberapa bed cover lah, nggak perlu dikeringkan, nggak perlu pakai dryer, itu langsung dikerjakan di sini. Ini ukuran berapa Pak? Berarti yang belakang ini aja Pak? Ini tuh sekitar 6 meter kali 5 meter. 6 kali 5 ya? 6 kali 5. Jadi 6 kali 5 bisa kita lihat seperti ini. Dan ini karpet, mungkin 20-an karpet juga bisa ditaruh di sini. Iya. Seperti itu. 6 Oke, ini alat-alatnya ada di sini. Nanti kita akan nanya lagi. Ternyata beliau bukan hanya cuci karpet dan cuci sofa, spring bed juga bukan, tapi nyuci mobil. Nah, nanti kita nanya di dalam. Karena panas di sini. Iya, panas Pak. Di lantai 2 ada apa? Boleh sambil dijelaskan, silahkan. Lantai 2 tuh jadi barang-barang yang sudah, baju-baju yang sudah selesai dicuci. Oke. Daripada antriannya di bawah, Mbak. Jadi kita coba taruh di atas. Oke. Jadi kita ngantri yang selesainya 3 hari. Ini rame sekali cuciannya banyak ini teman-teman. Nah, ini jadi Ini kurang orang juga nih kayaknya. Ini berarti udah selesai semua, Pak? ini sudah selesai. aja, Dek. Maksudnya sudah dicuci semua ya? Sudah dicuci. Sebanyak ini loh. Ya, teman-teman. jadi betul. Jadi ini yang layanan 3 hari ya, rata-rata 3 hari ya. Oke. Jadi kalau yang 1 hari kita taruh di bawah, layanan 3 hari itu kita taruh di sini, Pak. Jadi ini memang kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya membludak cuciannya Membludak. sebanyak ini. Dan rata-rata tiap hari ada berapa banyak cuciannya? sekitar 150 sampai 200 kilo, Pak. 150 sampai 200 kilo. Kalau hari
pas liburan kayak gini ya Sabtu Minggu juga sudah segitu. Secara kiloan mungkin sama, mirip-mirip lah. Hanya satuannya biasanya lebih banyak ya. Lebih banyak kalau Sabtu Minggu. Betul. Karena orang pulang kantor, orang nggak masuk libur kerja, akhirnya dia datang ke laundry. Iya, betul. Keren teman-teman, coba sebanyak ini. Oh, kan. Ini berarti tadi kita sudah sempat mereview ke Bu Aulia dan Pak Teguh bahwa kita harus lihat helikopter view ya, mana yang lagi bottleneck, mana yang lagi ngantri. Iya. Kita tadi lihat di bawah kan yang ngantri adalah ngeringin. Jadi nyuci sudah selesai, tapi ternyata antriannya adalah ngantrian ngeringin. Terus tadi kita lihat tukang setrikanya ada 2 di bawah, itu pun sudah penuh banget setrikaannya. Dan ini ngantri, ini bisa stres, ini nggak selesai-selesai nih. Ini berarti bottleneck nih. Ini bottleneck berikutnya nih. Nah, ini bottleneck berikutnya. Nah, ini tukang setrikanya kurang cepat atau kurang orang. Nah, ini yang perlu direview. Ya. Apakah memang akhirnya mau diarahkan ke cuci lipat atau seperti apa? Karena kita memang harus punya target. Untuk tukang setrikanya harus ada target. Misalnya per hari harus 50 kilo, 60 kilo per shift. Kalau lebih dari itu dikasih insentif misalnya seperti itu untuk semangat mereka. Nah, rata-rata mereka bisa ngerjain berapa kilo setrika? 50 kilo ya, Bu? 50 kilo per orang. Iya, per orang. Jadi kalau 2 orang 100 kilo harusnya. Iya. Berarti kalau setrikaan masuk per hari 150, 50-nya siapa yang ngerjain? Nah itu kan. Gantian Pak, yang sama yang yang laki itu ya, semalam ada yang malam shift juga. siang. Ada shift siang, pagi dan siang gitu. Oke, shiftnya jam berapa sampai jam berapa, Bu? Yang pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore, kemudian yang siang dari jam 12 sampai jam 9 malam. Oke. Itu juga customer banyak yang nanya, ini kenapa nggak sampai jam 10? Soalnya banyak yang pulang kantor pengen masukin gitu. Cuma kita sudah jam 9 itu sudah maksimal. Boleh dipertimbangkan Bu. Sebelum orang lain mempertimbangkan itu loh. Iya, itu harus dipertimbangkan karena ada beberapa area yang memang nggak kayak Pak Erwin nih di You Can Laundry itu kan akhirnya tutupnya jam 10 malam. Jam 10 malam karena permintaan market ternyata gede banget, rame juga. Di jam 9 malam ke atas itu ternyata rame juga. Nah, itu perlu dipertimbangkan masukan-masukan pelanggan. Tapi kalau cuma 1-2 pelanggan ya nggak usah. Tapi kalau ternyata marketnya gede, termasuk ada klien kami namanya Planet Wangi di Nganjuk, Jawa Timur itu, dia tutupnya jam 9 malam. Laundry yang lain jam 7 malam udah tutup. Jam 8 malam sudah tutup. Akhirnya dia jam 9 malam di daerah kabupaten dan rame. Karena kalau orang nyari laundry yang tutupnya malam ke situ, akhirnya brandingnya kuat menjadi laundry yang tutupnya paling malam. Seperti itu sih. Jadi kalau memang kita mau bikin laundry, kita juga harus melihat kebutuhan marketnya akan seperti apa. Karena bagaimanapun juga kita membangun bisnis ini kan untuk solusi ya. Solusi bagi market yang memang membutuhkan sesuatu yang kita harus jadikan solusinya apa. Termasuk itu tadi kalau malam atau gimana. Karena belum tentu besok paginya dia mau nyuci ke kita. Jangan-jangan malah pindah ke tempat lain. Teman-teman, tadi kita mendengar sebelum kita mulai diskusi ini secara live, kita dengar sendiri bahwa pelanggannya itu jauh-jauh. Betul. Ada yang mungkin radiusnya di atas 5 km. Nah itu boleh tahu kenapa kok mereka milih Aluma Laundry. Memang nggak ada laundry yang lain itu yang dilewatin itu. Sekeren itu kayaknya Aluma Laundry. Gimana, Bu? Ya karena mungkin udah percaya ya Pak. Jadi istilah di kami sendiri untuk waktunya kita memprioritaskan. Kalau mereka minta 1 hari, kita usahakan memang 1 hari itu selesai. Dan misalnya pick up antar hari ini minta di pick up ya jam segini, kita tetap harus jam segitu kita pick up. Jadi tepat waktu itu kita pertahankan untuk customer. Selain itu apa dan lagi? selain itu juga di sini bersih, katanya customer tuh wangi. Udah harus bersih. Bersih, wangi. Kemudian ya kecepatan waktunya juga Pak. Kalau misalnya kita juga dari customer ada WA masuk, kita membalasnya juga secepat mungkin kita balas untuk informasi ke customer. Wih, keren. Tidak ditunda-tunda gitu. Jadi misalnya ada customer WA, kita langsung balas. Oke. Pernah mengalami dukanya Bu? Pelanggan komplain misalnya? Pelanggan komplain pernah sih Pak. Boleh di-share. Pernah waktu itu kelunturan ya Pak ya. Jadi mungkin di awalnya pegawai belum menanyakan apakah pas masuk itu ada baju yang kelunturan atau tidak ke customer. Nah dalam proses cuci itu ya mungkin ada salah satu yang kelunturan. Nah itu kita minta ke customer-nya untuk kita ganti seharga yang maju yang kelunturan itu. Ya, jadi sampai kami nyari sesuai dengan mereknya juga sama. Keren, sampai nyari merek yang sama. Iya, dengan merek yang sama, warna yang sama, pokoknya sesuai dengan yang dia
apa namanya bajunya luntur. Saya mau dong jadi pelanggan. Sekeren itu loh teman-teman itu. Sampai customer juga nggak usah mbak, nggak usah diganti, tapi kita pasti tanggung jawab gitu. Kita akan mengganti bu. Misalnya kita akan ganti dengan sesuai dengan yang sama. Kecuali kalau misalnya pernah kita satu lagi juga pernah kita kelunturan, tapi tidak ada merek yang sama, tapi kita memberitahukan bu kita akan ganti yang dengan merek yang lain dengan yang lebih baik dari yang ibu kemarin kelunturan. Senang sekali pelanggannya. Iya, jadi itu memang kesalahan kita berarti bu ya. Iya, karena dari awal kita tidak menanyakan ke customer ya, apakah memang ada kelunturan atau tidak itu. Jadi kalau memang kita yang salah, kita akan bertanggung jawab sepenuhnya. Itu loh service excellent. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Selain itu apa lagi Bu? Jadi pernah nanganin apa tadi? Kelunturan. Terus kalau hilang pernah hilang? Baju ketukar aja Pak. Iya, baju ketukar pernah. Tapi kita untungnya itu customer yang menerima ini bukan merasa punya dia gitu. Jadi dia mengembalikan ke kita dan kita menghubungi langsung ke yang hilang. Jadi kita track juga untuk ini ke bawah sama baju customer lain dan itu kita kembalikan ke customer yang memang kehilangan. Oke, tadi saya dengar Pak Teguh cerita ada pelanggan yang akhirnya ngasih duit 50.000 atau berapa itu? Iya, 50. Iya. 50.000. Gimana ceritanya itu? Ya, jadi ada polisi atau apa ya? Saya lupa lagi itu. Ada pelanggan ya, gitu. Pokoknya pelanggan. Nah, ya. Jadi bajunya itu ada berapa pieces? 4 kalau nggak salah, sekitar 4 pieces. Ada yang kelunturan 2 ya? Kelunturan semua. Nah, akhirnya kita cari. Udah dapat nih semua sesuai sama mereknya, dengan anduk juga sama. Padahal kalau kita lihat sih sebetulnya baju yang masuk itu bajunya ya udah baju belel-belel baju dalam, cuman ya udah kita ganti dengan yang baru. Kita minta pegawai itu hubungi, Pak, ini bajunya sudah bisa diambil. Belum tahu nih bahwa itu baju akan diganti. Nah begitu customer-nya datang ke sini ambil cucian, langsung kita kasih, Pak ini Pak baju penggantian untuk yang luntur. Nah mungkin nggak enak hati atau gimana, akhirnya bajunya diambil tapi dia kasih 150.000 buat anak-anak di bawah. Ya, apa namanya? Jadi ya sebagai bentuk tanggung jawab lah ya. Yes, Pak. Awareness kita. Jadi ya alhamdulillah. Jadi kalau kesini tuh makin banyak juga dia nyucinya. Merekomendasikan teman yang lain juga ya. Merekomendasikan teman, kalau nyuci makin banyak lagi. Jadi ya sebisa mungkin kita coba penuhi lah tanggung jawab yang udah dikasih sama customer ke kita. Mungkin itu sih Pak. Mantap. Tapi pertanyaan saya adalah, itu budgetnya harus berapa itu sering ganti-ganti kan gitu? Nah, jadi sebetulnya saya sempat stres juga, saya sempat marahin juga anak-anak itu sebetulnya. Iya. Jadi artinya gini, semua orang tuh pasti salah ya. Yes. Pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja kesalahan itu harus kita minimalisir, jangan sampai terulang berkali-kali. Jadi akhirnya kita juga ada punishment dari untuk teman-teman supaya mereka merasa aware juga kalau kita kerjanya harus benar. Gitu. Walaupun punishment itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh mereka. Jadi kita bagi untuk karyawan. Jadi kita tidak melihat, misalkan saya kan di sini ada 5 karyawan. Jadi saya tidak melihat bahwa karyawan A yang mengerjakan dia harus menanggung. Saya bagi rata semuanya. Bagi rata 30% ditanggung oleh karyawan, 70% tanggung oleh karyawan. 70%. 70%. Ya kita supaya tidak terlalu berat lah Pak. Jadi karyawan pun dia merasa, aduh ini saya jangan sampai nih kejadian lagi. Tapi dengan kondisi kayak begitu, sekarang sih udah mulai ya alhamdulillah. Untungnya teman-teman juga sadar ya, aware juga ya hal seperti itu. Dia lebih hati-hati lagi. Iya betul. Dan tadi saya mendengar bahwa ada cuci mobil. Ini gimana ceritanya? Ini laundry apa sih sebenarnya? Ada cuci mobil ini gimana ceritanya? Laundry ini sebetulnya layanan cuci mobil sebetulnya kecelakaan Pak. Jadi pada saat Aluma Laundry lagi ngerjain cuci sofa ya. Sofa. Saya lupa lagi cuci sofa atau cuci spring bed. Pelanggannya. Pada saat cuci spring bed itu kan kita dikeringin dulu di luar tuh, keringin. Anak-anak tuh lagi nunggu gitu. Nah tuh iseng-iseng nih si ibunya nanya, bisa cuci mobil nggak? Oh bisa Bu, nah, gitu kan. Ya udah, dia ada 2 mobilnya Pak, betulan Pak. Ya udah cuciin. Mobil 1, motor 1. Nah jadi akhirnya sambil nunggu spring bednya kering, cuci mobil sama cuci motor. Dari situ
terus-terusan. Akhirnya pelanggan yang lain dengar. Pelanggan yang lain dengar. Terus kebetulan kan masih satu klaster dengan tempat saya tinggal. Jadi akhirnya saya panggil juga anak-anak. Ya sebetulnya bagian dari strategi juga tuh. Tolong cuciin mobil waktu orang-orang lagi ngumpul gitu ya. Nah, itu bagus tuh. Oh ini Pak Teguh kok ada cuci mobil? Iya Pak, sekarang saya bukan cuci mobil. Dari situ mulai. Nah, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah. Terkenal cuci mobil juga. Tapi memang betul Pak, jadi dengan kondisi-kondisi begitu, peluangnya datang, kita juga harus coba berpikir supaya kegiatan yang ada di sini nih, yang core bisnisnya nggak terganggu gitu. Mungkin tadi betul yang disampaikan Pak Apik ya. Kita harus coba mulai berpikir bahwa ini divisinya divisinya coba dipisah biar nggak ganggu yang betul. Dan jangan sampai ini malah nggak selesai. Bisa jadi ini nggak selesai karena mereka nyuci mobil, Bu. Betul. Jadi kalau udah keluar tuh pasti seharian ya. Karena kalau udah keluar tuh cuci mobil, terus ada yang delivery kan? Ya. Jadi ada yang sehari itu ya delivery bisa sampai sore. Ya, deliverynya tadi kan pakai motor roda 3 ya. Betul, motor roda 3 Pak. Keren. Itu udah sampai radius mana itu angkatan jemputnya? Oh, ini udah jauh ya? 5 km lebih? Ada yang 8 mungkin ya, 8 kilo ya. Oke. Cuma mereka mau, Pak. Jadi mereka mau ini kayak misalnya Itu ada biaya casnya. Iya, ada tambahan ini kalau misalnya di atas 3 km, mereka tetap mau untuk mau ini, ya, untuk dicas dan sebagainya. Betul. Oke. Jadi tadi teman-teman kita bisa melihat Aluma Laundry ini posisinya di ruko, daerah perumahan. Jadi ada klaster juga ya di dalam sini. Sekitar berapa rumah di sini tadi Kakak? 150 lah. 150 kakak ya di sini. Oke, terus di depannya di seberangnya setelah gerbang ini ada supermarket ya. Iya, betul. Apa supermarketnya, Bu? Gria. Itu grupnya Yogya ya? Iya, betul. Supermarket. Iya. Keren, ramai sekali. Terus katanya ini yang membuat omsetnya naik. Wah sih, salah satunya. Salah satu yang mendongkrak omsetnya mulai naik. Nah, boleh tahu omsetnya berapa sih, Bu? Iya. Langsung beloknya ke situ, teman-teman. Nah, ini bapaknya langsung jawab. Kalau omset sebetulnya secara target saya masih belum puas sebetulnya. Oke. Jadi sekarang itu omset itu 1,3 lah sehari. 1,3 sehari. 1,3 juta ya. Iya, betul. Jadi dari target saya sebetulnya masih belum nyampe target saya. Berapa, Makanya saya sih targetnya minimal itu kurang lebih sekitar 1,7 sampai 2 juta seharusnya. Makanya saya masih mikir ini kira-kira apa lagi yang nanti harus kita diskusikan di bawah. Kita oret-oret nanti. Kayak kemarin ke Laundry sama ke You Can Laundry kita oret-oret. Kita oret-oret untuk mencapai targetnya. Baik. Karena ada step-stepnya. Oke, berarti angkanya sudah di angka 1,3 per hari. Oke teman-teman, saya harus ngingetin bahwa angka 1,3 juta per hari ini juga nggak serta-merta langsung angkanya segitu. Karena di awal-awal bisnis pun ada suka duka yang dialami ya. Betul. Omsetnya juga nggak segede itu langsung. Betul. Jadi sempat ngalamin 300.000 atau 400.000 sehari. Pernah, Bu, Bapak? Pernah banget itu. Pernah banget. Sedih, Pak? Sedih? Ya, sedih Pak, tapi mau gimana lagi ya. Benar, karena target di kami di Apik Management selalu nyampaikan, entah itu tim konsultan, tim sales kita, Mbak Gigi dan teman-teman selalu menyampaikan bahwa di tangga pertama untuk mencapai omset, ya yang penting break even aja, yang penting nggak nombok dulu. Angkanya berapa sih biar nggak nombok, makanya dikejar di angka 400 ribuan sehari, itu biar nggak nombok di operation. Jadi gaji karyawan bisa, bayar deterjen, listrik pun tanpa harus ngerokok kantong sendiri. Iya. Akhirnya bisa tercapai dan sekarang sudah mulai mencapai profit meskipun beliau punya target 2 juta per hari. Harusnya bisa dengan konsep kayak gini. Apalagi divisi tadi dipecah itu dengan standar yang ini harusnya malah bisa sendiri bisa dijalankan. Nah kayak gini-gini kan membuat orang akhirnya nggak mau datang lagi atau mungkin si kasirnya akan nahan cucian. Karena cuciannya masih banyak nih, overload. Betul. Ya makanya kapasitas produksi itu penting banget, baik kapasitas produksi mesin sendiri maupun tim pekerjanya. Makanya itu yang perlu kita hitung di sana. Ya. Oke Bapak Ibu, karena udah sharing-sharing tadi, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin dari saya yang mau menyampaikan, Apik Management ini the best lah menurut saya ya. Jadi di awal-awal kita, ya omset masih kecil, tapi kita, sebetulnya bukan saya Pak, tapi Ibu yang saya dorong untuk sering-sering diskusi sama Mbak Rahma ya, yang sudah berubah nama. Dengan Mbak Rahma, ini gimana
gimana caranya untuk naikin omset, gimana cara ngaturnya. Betul. Dan juga sama Mas Tommy mungkin ya. Mas Tommy. Thanks banget buat Mas Tommy itu yang dari awal-awal kasih training ke anak-anak. Siap. Ya dengan itu Pak, dengan rutin diskusi gimana. Akhirnya lambat laun ya sudah mulai kelihatan lah patternnya seperti apa. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya ya mudah-mudahan dengan Pak Apik datang ke sini, kita sharing dengan Pak Apik apa yang menjadi target dari kami bisa tercapai dan Pak Apik juga makin melesat. Amin. Ibu ada yang mau disampaikan, Ibu? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Apik dan manajemen. Saya yakin maksudnya dengan bersama-sama dengan Pak Apik gitu ya, dengan manajemen, insya Allah kita bisa maju dengan sendirinya, kita bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak buat Pak Teguh dan Bu Aulia sama-sama. Sudah sharing hari ini dan sudah mempercayakan ke kami untuk bangun bisnisnya. Ternyata luar biasa bisnis laundrynya, dan setiap di titik klien maupun yang kita kunjungin kita dapat insight baru. Termasuk di sini tadi, ternyata laundry baju bisa nyuci mobil. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya. Semoga dapat banyak insight, banyak ide setelah nonton sharingnya bersama Aluma Laundry. Dan selamat sekali lagi untuk Aluma Laundry. Semoga semakin baik pelayanannya. Amin. Menjadi Aluma Laundry banyak cabangnya, omsetnya melesat. Gitu ya. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Apik Primadia dulu ini. Saya Teguh. Saya Ibu Aulia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.